Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi nih buat sahabat-sahabat Smartsono AS. Gimana kabarnya? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Oh ya, sekarang aku mau bahas apa ya? Pola pikir kali ya, yang enak ya. Bagaimana cara membangun pola pikir gitu ya. Oke ya, buat sahabat-sahabatku sekalian, jangan lupa subscribe ya, loncengnya dipencet, komen ya, kalau perlu di share. Oke ya, pola pikir ini merupakan hal yang sangat penting ya. Karena apa? Karena pola pikir itu mempengaruhi kinerja kita gitu loh. Namun kita seringkali ini mengabaikannya gitu loh. Jadi kalau pola pikir kita nih tidak kita latih secara berkala, kita akan mudah memasukkan perkataan orang lain ke dalam pola pikir kita gitu loh. Ya kan? Ini ada nih omongan dari pakar dunia nih. Dia bilang gini, melatih pola pikir rata-rata menjadi pola pikir yang hebat sama aja dengan cara lo bagaimana untuk mengubah postur tubuh lo yang tadinya gemuk menjadi kurus gitu, atau menjadi ramping. Jadi gimana gitu loh caranya. Jadi kita harus merencanakan dan lakukan gitu loh. Jangan cuma merencanakan doang tapi nggak ada actionnya. Jangan ya. Tidak semua orang memiliki pola pikir yang sama ya sahabat. Ada orang yang memiliki pola pikir rata-rata, ada juga orang yang mempunyai pola pikir yang hebat banget gitulah. Jadi pola pikir ini adalah pandangan kita akan satu hal gitu ya. Nah, pola pikir ini ya akan menentukan cara kita melihat diri kita sendiri atau cara kita melihat keadaan diri saat ini dan keadaan dunia sekitar kita gitu ya. Nah, pola pikir ya juga akan menentukan cara kita bertindak saat menghadapi tantangan. Ya sahabat ya. Nih, gue mau kasih tahu nih bagaimana cara meningkatkan pola pikir yang efektif gitu lah ya. Pertama, lo harus sadar dengan pola pikir yang lo milikin gitu lah. Mulailah mengenal dan mempelajari pola pikir Anda sendiri. Apakah Anda sering berpikir positif atau Anda sering berpikir negatif gitu ya. Jika negatif, maka Anda perlu melakukan penyesuaian. Anda juga harus meningkatkan kesadaran akan keadaan emosional. Sekaligus ya juga perlu tahu mengenai rantai pikiran, perasaan dan perilaku. Karena ya tidak dipungkiri lagi ya, ketiganya itu tuh memiliki hubungan yang sangat erat gitulah. Dari pikiran mempengaruhi perasaan kita dan akhirnya apa? Mempengaruhi perilaku kita juga, ya kan? Gitu. Sekarang yang kedua nih. Coba deh kalian analisa cara Anda berbicara dengan diri sendiri. Gitu lah. Kan setiap orang nih sering berbicara dengan diri sendiri, ya kan? Nah, hal ini mau tidak mau akan mempengaruhi pola pikir. Jika Anda berpikir tidak bisa melakukan sesuatu, ya, maka Anda akan lemah. Dan yang terjadi memang Anda tidak bisa melakukannya. Lo bilang matematika itu sulit, maka apa yang terjadi? Lo nggak bakal bisa ngerjain matematika gitu, ya kan? Untuk selamanya. Karena apa? Karena lo mensugestikan diri lo dengan kalimat-kalimat negatif, gitu ya. Nah, sebaliknya, jika Anda nih memiliki mindset yang powerful, ya, itu akan membantu Anda menyelesaikan tantangan hidup. Dengan kata lain, jika Anda ingin sukses, mulailah memberikan kata-kata positif kepada diri sendiri. Sehingga apa? Sehingga Anda benar-benar akan melihat hasil yang Anda inginkan. Gitu ya sahabat ya.
Terus yang ketiga nih, kamu mulai sekarang ya harus berada di sekeliling orang-orang yang berpikir positif, gitu lah, ya kan? Jadi ya cara efektif lainnya untuk membentuk pola pikir sukses adalah mengelilingi diri kita ya dengan orang-orang yang juga memandang hidup ini secara positif, gitu ya. Mereka biasanya sudah mencapai kesuksesan yang mereka inginkan. Jadi ya sumber perkataan dan perilaku positif mereka nih ya biasanya tergambar jelas pada karakternya, ya kan? Terus apa nih? Yang keempat, lo harus berani keluar dari zona nyaman lo, gitu lah, ya kan? Memang kenyamanan ini ya kadang-kadang nih melenakan kita. Kenyamanan bikin kita terbuai. Kenyamanan bikin kita terbius. Akhirnya apa? Stuck kita. Kita stuck, tidak maju-maju gitu. Jadi ya berada dalam kondisi yang stabil tanpa adanya tantangan kadang juga jauh lebih menenangkan, ya kan? Namun berhati-hatilah ya dengan pikiran yang mendorong Anda untuk tetap tinggal dalam kondisi nyaman ini. Ya kan? Anda akan stuck dan tidak bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau lo mau punya rencana ya, rencana lo misalnya gue mau 10 tahun gue kerja di sini, gue harus jadi manajer. Bikin motivasi lo diri lo sendiri, rencanakan tindakan-tindakan lo yang terukur dan terarah gitu. Terus lo lihat juga sekeliling lo nih gitu lo, apakah mendukung? Kalau enggak ya keluar aja dari pekerjaan itu, cari pekerjaan lain, iya kan? Karena apa? Karena kan Anda punya target gitu, punya goal setting gitu loh. Kalau lingkungan lo tidak mendukung, untuk apa? Pasti rencana lo, goal setting lo nggak bakal tercapai gitu ya sahabat ya. Terus yang ini nih, yang kelima nih ya, lo ubah deh kebiasaan lo gitu loh. Kenapa lo mesti rubah? Karena ya kebiasaan atau rutinitas tuh sangat mempengaruhi pola pikir manusia gitu. Pikiran manusia tuh menyukai alur berpikir yang berulang-ulang, yang konstan, yang itu aja gitu loh. Baik yang bagus maupun yang buruk. Itu yang disebut apa? Habit. Habit lo harus lo benerin ya. Nah, dalam bukunya yang berjudul Atomic Habit ya, James Clear itu menjelaskan bahwa untuk menghentikan kebiasaan buruk menjadi rutinitas yang baik itu membutuhkan proses yang jelas gitu lah. Ya kan? Jadi lo pelajarin juga nih ini apa, 7 habit gitu. The 7 habit of the most highly effective people. Karya si Stephen R. Covey gitu ya. Ya. Kalau lo mau gue bikinin, lo komen. Ya. Terus apa ya? Nah yang keenam nih, lo harus berani gagal. Orang sukses tuh pasti ada kegagalannya pertama-tama. Kalau lo nggak berani gagal, nggak bakal lo sukses, ya kan? Jadi ya pola pikir sukses adalah pola pikir yang tidak takut gagal. Gitu loh. Satu hal nih yang perlu Anda ingat, tidak ada orang yang sukses dalam sehari. Gitu loh. Mereka itu namanya. Kalau nggak sukses keturunan itu, kekayaan keturunan itu, ya kan? Pasti nih ya ada kegagalan dan penolakan yang akan Anda hadapi untuk menjadi orang yang berhasil, gitu ya. Yang ketiga nih, coba deh belajar menerima kenyataan gitu loh ya. Tidak menerima kenyataan akan membuat Anda stres. Dan untuk menjadi sukses ya, Anda tentu harus dapat mengatasi stres tersebut ya. Agar kenapa? Agar tidak berpengaruh pada kesehatan mental Anda. Orang yang sukses adalah orang yang lapang dada gitulah, menerima apa yang terjadi dan mampu melewatinya dengan baik. Ya sahabat ya. Oke, sekarang yang terakhir ya, yang nomor 8.
yaitu belajar dan aplikasikan. Jadi ya, orang yang memiliki pola pikir sukses ya akan berusaha untuk terus belajar dan menerapkan apa yang sudah dia pelajarinya. Jadi ya, Anda bisa memulainya tuh dengan cara membaca buku tentang pola pikir, atau Anda juga bisa merubah deh mindset Anda gitu ya. Atau buku-buku yang membuat otak Anda bekerja lebih baik gitu ya. Oke ya, saya rasa cukup sekian video saya ya. Semoga membantu dan bermanfaat buat kalian semua ya. Oke, wassalam, bye bye.